Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi di mata kuliah etika profesi pertemuan kelima. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah temanya cybercrime, gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam definisinya, bahwa pada cybercrime ini dia tidak lepas dari permasalahan yang berkaitan dengan misalnya dengan jaringan komputer atau keamanan informasi yang tentunya pasti harus berbasis internet ya dalam era global ini. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi, informasi ini sebagai komoditi yang memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Jadi kalau kita lihat dari definisi cybercrime di sini, ini adalah yang berkaitan dengan kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Nah, cybercrime ini merupakan suatu tindak kejahatan di dunia alam maya yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Nah, berdasarkan Kongres PBB yang ke-10 yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan jaringan komputer, cybercrime ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah cybercrime dalam arti sempit atau computer crime, yaitu dia adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Nah, berikutnya adalah cybercrime dalam arti luas. Nah, ini adalah tindak pidana apa saja yang dilakukan dengan memakai komputer, ya baik itu hardware maupun software sebagai sarana atau alat. Nah, komputer ini dia digunakan sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak, yang tentunya akan merugikan pihak lain, gitu. Nah, ada dua kegiatan, ya, ada dua kegiatan cybercrime yang dilakukan, yaitu yang pertama penggunaan komputer untuk apa ya istilahnya menggunakan komputer itu dilakukan untuk melakukan penipuan. Ya, penipuan, pencurian, atau penyembunyian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, memperoleh keuangan, atau keuntungan bisnis atau kekayaan atau pelayanan, gitu. Ya. Lalu yang kedua itu dua kegiatan crime itu yang tadi adalah penggunaan komputer untuk perbuatan penipuan. Berikutnya adalah ancaman terhadap komputer itu sendiri. Ya, seperti pencurian perangkat keras atau perangkat lunak atau sabotase dan pemerasan. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor penyebab munculnya cybercrime. Ya, tentunya dengan maraknya cybercrime, ya, kejahatan cyber, faktor yang mendasari itu adalah adanya perkembangan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya teknologi di dunia internet atau media sosial dan lain sebagainya, maka makin maraklah ini atau semakin banyak bermunculan cybercrime ya dengan metode-metode atau dengan model-model atau kasus yang lain. Ya. Yang pertama adalah tadi kemajuan perkembangan teknologi, yang kedua adalah cybercrime ini telah masuk dalam daftar jenis kejahatan yang sifatnya internasional. Ya, atau berdasarkan United Nations Convention Against Transnational. Karena cybercrime ini, ya, satu kejahatan pada cybercrime ini bisa saja tidak hanya merugikan atau tidak hanya menipu satu orang, tapi tentunya bisa merugikan banyak orang, tidak hanya dalam satu wilayah atau satu negara, bahkan bisa berbagai negara bisa terkena dampak dari cybercrime tersebut. Makanya dari cybercrime ini dikatakan bahwa cybercrime ini masuk ke dalam daftar jenis kejahatan yang sifatnya internasional. Yaitu karena tadi ya yang sebelumnya bahwa kalau cybercrime itu adalah karena apa ya tadi adanya penggunaan internet. Gitu. Internet itu kan tidak hanya wilayah lokal saja. Gitu ya. Jadi seluruh negara pun bisa terkena dampak dari kejahatan cybercrime tersebut. Berikutnya adalah karakteristik cybercrime.
cybercrime ya. Nah, karakteristik cybercrime tidak seperti kejahatan-kejahatan konvensional ya. Tidak seperti kejahatan-kejahatan konvensional. Ya, ini Mama lagi di Mama udah berangkat apa deh? Mas, Mah? Oh, ada. Kenapa? Ya. Udah dibayar semua, Mas? Hah? Udah dibayar semua? Bisa. Yang lain di utang enggak? Aku tahu kali orang pernah nengok. Ya, dari karakteristik cybercrime ini tidak seperti kejahatan-kejahatan di luar dari cybercrime. Tentu kejahatan yang di luar dari cybercrime itu bisa kelihatan secara fisik, gitu ya. Misal, saya ambil contoh kejahatan pembunuhan. Sudah kelihatan dari secara fisik bahwa ada korbannya, ya. Korbannya kelihatan. Pembunuhan misalnya ada luka sayatan-sayatan atau luka lebam dan lain sebagainya. Atau misalnya pencurian.
gitu. Kelihatan secara fisik bahwa hartanya itu diambil gitu ya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk karakteristik cybercrime ini dia tidak terlihat secara fisik gitu ya, tidak terlihat secara fisik. Dan berikutnya adalah sifatnya universal, yaitu memberikan kebebasan bagi seseorang mempublikasikan idenya termasuk yang ilegal. Ya. Karena teknologi yang menggunakan internet ini kan bersifat universal, sehingga tidak ada atau belum ada pakem-pakemnya, belum ada batasan-batasan sehingga seseorang bisa bebas melakukan melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu yang menurutnya itu dianggap benar gitu. Padahal bisa jadi apa yang dia lakukan atau seseorang yang lakukan itu bisa merugikan orang lain atau yang sifatnya adalah ilegal. Nah, karena tadi tidak terlihat secara fisik, maka karakteristik yang lainnya adalah dia tidak dalam bentuk fisik. Sehingga karena tidak dalam bentuk fisik, ya, ketika kita mau melakukan pembuktian gitu ya, dan buktinya tidak berupa fisik, sehingga ini akan berpengaruh ke dalam konsep hukum. Ya, jadi konsep hukumnya itu yang digunakan ini menjadi kabur. Gitu. Jadi memang benar-benar harus mengumpulkan bukti-bukti digital, ya, bukti-bukti digital yang bisa dijadikan sebagai bukti untuk masuk ke dalam konsep hukum. Berikutnya adalah dapat dilakukan dengan cepat, bahkan dalam hitungan detik, gitu ya. Seperti kita ketahui, perkembangan teknologi ini tidak hanya dalam hitungan hari, tidak hanya dalam hitungan jam. Per sekian detik itu pasti ada saja perkembangan teknologi, gitu ya. Jadi beriringan dengan perkembangan teknologi, maka kejahatan-kejahatan yang bersifat cyber ini pun hitungannya adalah per sekian detik. Poin berikutnya adalah kita lihat dari pelakunya. Tentunya kalau yang berkaitan dengan cybercrime, karena tadi cybercrime itu berkaitan dengan internet, maka pastinya pelaku kejahatan cybercrime ini adalah tentunya orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Gitu ya. Jadi sudah tidak mungkin lagi pelaku cybercrime ini adalah orang-orang yang buta dengan teknologi, orang-orang yang buta dengan internet atau orang-orang yang tidak bisa menggunakan internet. Ya. Selanjutnya karena dia cybercrime ini berkaitan dengan penggunaan internet gitu ya, yang sifatnya adalah universal, tentunya perbuatan ini termasuk ke dalam perbuatan yang melintas batas negara. Jadi tidak hanya terdapat di dalam satu negara, bisa di berbagai macam negara. Nah, ini adalah karakteristik cybercrime. Gitu ya. Berikutnya adalah bentuk-bentuk cybercrime. Ya, bentuk-bentuk cybercrime ini kita lihat dari klasifikasi kejahatan komputer. Yang pertama adalah kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer. Nah, ini masuk ke dalam klasifikasi kejahatan komputer. Lalu berikutnya adalah kejahatan yang menyangkut program atau software komputer. Lalu berikutnya pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya. Berikutnya adalah tindakan yang mengganggu operasi komputer. Dan yang terakhir adalah tindakan yang merusak peralatan komputer atau yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara cybercrime dengan kejahatan konvensional. Untuk cybercrime, ya, ini adalah tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah pasti ini terdapat penggunaan teknologi informasi. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita bandingkan dengan kejahatan konvensional, ini adalah tidak ada penggunaan TI atau IT atau teknologi secara langsung ya. Berikutnya adalah kita lihat dari cybercrime. Kalau cybercrime, alat buktinya tidak, karena tadi sifatnya adalah tidak berupa fisik untuk cybercrime, maka alat buktinya itu adalah sifatnya digital.
Misalnya sekarang kita lihat hoax-hoax ya, hoax-hoax itu alat buktinya adalah alat bukti dari berita-berita yang sempat terpublish di media sosial. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti digital. Atau misalnya ujaran kebencian. Nah, alat bukti digitalnya apa? Alat bukti digitalnya kita bisa melakukan screenshot komentar-komentar yang ada di dalam media sosial tersebut. Gitu ya. Nah, itu kalau alat bukti untuk cybercrime. Nah, kalau alat bukti yang kejahatan konvensional, ini adalah bukti fisik. Ya, ini adalah terbatas ya menurut pasal 184 KUHP ya, KUHP. Oke, berikutnya adalah untuk cybercrime kalau kita lihat dari pelaksanaan kejahatannya, ini adalah non fisik ya atau cyberspace. Nah, kalau kejahatan konvensional, pelaku dan korbannya ini biasanya berada dalam satu tempat gitu ya. Misalnya tadi ya pembunuhan. Nah, lokasi pembunuhannya ada di mana? Tentunya ketika ada terjadinya lokasi pembunuhan, pasti pelaku dan korban pada saat kejadian itu ada di dalam satu tempat. Gitu. Nah, tapi kalau dalam cybercrime tidak. Ya. Oke, berikutnya adalah untuk cybercrime, proses penyidikannya melibatkan laboratorium forensik komputer. Ya. Nah, kita ambil contoh misalnya apa? Penyebaran foto pornografi misalnya. Kalau mungkin misalnya wajahnya wajah asli gitu ya, wajah si A, tapi ternyata badannya adalah badan si B gitu. Nah, disebarkanlah di dunia maya gitu ya, bahwa si A ini telah menyebarkan foto pornografi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa sidik ya, melakukan penyidikan dengan menggunakan laboratorium forensik komputer. Ya, bisa dilihat apakah itu adalah foto asli atau foto sudah diedit dan lain sebagainya. Nah, kalau kejahatan konvensional, pelaksanaan penyidikannya melibatkan laboratorium komputer dan bisa menggunakan selain laboratorium komputer, ya misalnya lab yang berada di dunia kedokteran, misalnya untuk melakukan visum dan lain sebagainya. Nah, untuk cybercrime berikutnya adalah sebagian proses penyidikannya dilakukan secara virtual undercover. Ya, secara virtual ini disidiknya. Lalu kalau kejahatan konvensional, ini adalah proses penyidikannya dilakukan di dunia nyata. Karena apa? Karena pelaku dan korban sifatnya nyata gitu ya. Nah, berikutnya di cybercrime, penanganan komputer itu adalah sebagai TKP ya atau crime scene. Nah, untuk kejahatan konvensional, dia tidak ada penanganan komputer sebagai TKP. Yang dijadikan TKP adalah lokasinya, lokasi kejadiannya, alat-alat buktinya dan lain sebagainya. Yang terakhir untuk cybercrime, ini dalam proses persidangan, keterangan ahli menggunakan ahli IT. Ya. Nah, kalau di kejahatan konvensional dalam proses persidangannya, keterangan ahli tidak menggunakan ahli IT. Nah, ini bisa dipahami ya, perbedaan antara cybercrime dengan kejahatan konvensional. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam cybercrime, di antaranya cyberterorisme, ya, ini bisa kalian jelaskan sendiri ya, cyberterorisme seperti apa. Terus ada cyber pornografi, cyber harassment, cyber stalking, hacking, carding, phishing gitu ya. Nah, nanti ini tugasnya kalian adalah ini ya. Coba jelaskan jenis-jenis kejahatan dari cyberterorisme, pornografi, harassment, stalking, hacking, carding, dan phishing serta berikan contohnya. Ya, jadi ini yang menjadikan tugas kalian di pertemuan ke-5. Oke ya, bisa ya. Oke, kita lanjut. Kategori cybercrime. Nah, kategori cybercrime ini ada dua kategori, yaitu kejahatan dengan kekerasan atau secara potensial mengandung kekerasan, yaitu cyberterrorism, assault by threat, cyberstalking, ya itu masuk ke dalam kejahatan dengan kekerasan.
Nah, kalau poin yang berikutnya, kejahatan komputer tanpa kekerasan, contohnya adalah cyber trespass, cyber fraud, destructive cybercrime gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari kejahatan komputer tanpa kekerasan. Oke, berikutnya. Beberapa ruang lingkup cyber law yang memerlukan perhatian serius di Indonesia saat ini. Itu kriminalisasi cybercrime atau kejahatan di dunia maya, ada aspek pembuktian, aspek hak atas kekayaan intelektual di cyberspace, standarisasi di bidang telematika, aturan-aturan di bidang e-business, aturan-aturan di bidang e-government, lalu ada aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi, serta yurisdiksi hukum. Nah, ini adalah ruang lingkup dari cyber law yang memerlukan perhatian serius di Indonesia. Nah, dengan maraknya cybercrime, ini adalah menjadi isu yang sangat menarik dan kadang menyulitkan. Ya, menyulitkan karena apa? Karena kegiatan dunia cyber tidak dibatasi oleh teritorial negara. Gitu. Ya, kenapa? Ya, karena kejahatan cybercrime ini dampaknya tidak hanya di satu negara, bisa saja di beberapa negara. Sehingga ini menjadi menyulitkan. Kesulitannya apa? Memutuskan apakah tindakan hukum ini bisa ditindak oleh negara yang mana, gitu. Terus bisa dengan menggunakan pasal dari negara mana dan lain sebagainya, ya. Sehingga ini menjadi agak sulit ya, karena dia tidak dibatasi oleh teritorial negara. Nah, apalagi yang menyulitkan? Yang menyulitkan yang kedua adalah kegiatan dunia cyber ini relatif tidak berwujud, ya, relatif tidak berwujud. Selanjutnya adalah sulitnya pembuktian karena data elektronik relatif mudah untuk diubah, gitu ya. Jadi mudah diubah. Bukti-bukti itu bisa diubah misalnya. Ya. Selanjutnya adalah pelanggaran hak cipta dimungkinkan secara teknologi. Dan yang terakhir adalah sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan hukum konvensional. Jadi hukum cybercrime itu tidak bisa menggunakan hukum konvensional. Nah, kita lihat contoh-contoh cybercrime. Ya, kita lihat contoh-contoh cybercrime. Yang pertama adalah hacker dan cracker. Ya, contohnya. Nah, hacker hacker adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi terhadap sebuah sistem, ya, terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya. Tapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau tidak mencuri informasi. Nah, ini adalah hacker. Biasanya ini kalau kita sempat melihat bahwa hacker ini adalah sebagai pembuktian diri, ya, ada beberapa persen dari hacker ini adalah sebagai pembuktian diri sampai sebatas atau tingkatannya sudah sampai mana sih ilmu yang dia miliki untuk melakukan atau melakukan eksplorasi terhadap komputer, gitu. Ya, jadi sebenarnya sih ini memang merugikan orang lain, tapi lebih kepada tingkat kepuasan dari si hacker tersebut. Oh, ternyata kemampuan gue kasarnya gitu ya. Oh, udah sampai sini nih, gitu. Nah, itu biasanya hacker seperti itu. Nah, untuk cracker ini adalah sisi gelapnya dari si hacker. Ya. Sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencari informasi, ya, melakukan berbagai macam kerusakan dan sesekali waktu juga melumpuhkan keseluruhan sistem komputer, gitu, ya. Nah, ada penggolongan hacker dan cracker, yaitu ada recreational hackers. Nah, ini ada recreational hackers adalah kejahatan yang dilakukan oleh netter, ya, netter yang tingkatnya pemula, ya, untuk sekedar mencoba kehandalan atau kekuranghandalan dari sistem sekuritas suatu perusahaan.
Ya, jadi ini hackersnya rekreasi istilahnya, yaitu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dia mencoba sampai mana sih ya kekurangan dari sekuritas atau keamanan dari si perusahaan tersebut. Itu hanya sebatas sekedar untuk mengetahui batasan atau kekurangan dari keamanan si perusahaan tersebut. Berikutnya adalah cracker atau criminal minded hackers ya. Nah, ini adalah pelaku memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial ya. Keuntungan finansial, terus bisa juga sebagai sabotase dan pengerusakan data. Nah, tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan bantuan orang dalam gitu ya. Ini dengan menggantungkan bantuan orang dalam. Nyari apaan sih? Hah? Ya udah minum aja di sini. Ini lagi ngajar. Bolak-balik mulu berisik nih. Nah, untuk political hackers ini adalah aktivis politis ya atau hacktivis ya, hacker politis ya, aktivis ya yang melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs ya, situs web untuk mengkampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan ya atau untuk mendiskreditkan lawannya. Nah, ini biasanya ketika lagi musim-musimnya kampanye ya, pemilihan partai, pemilihan gubernur, presiden dan lain sebagainya. Wah, ini marak sekali ya kalau yang berkaitan dengan political hackers. Nah, berikutnya adalah denial of service attack. Nah, ini adalah suatu usaha untuk membuat sumber daya komputer yang ada, ya sumber daya komputer yang ada, tapi tidak bisa digunakan oleh para pemakainya. Ya, jadi di sini secara khas targetnya itu adalah menjadikan host halaman web itu tidak ada internet. Nah, ini merupakan kejahatan komputer yang melanggar kebijakan penggunaan internet yang diindikasikan oleh Internet Architecture Board ya atau IAB ya. Nah, ciri-cirinya apa pada denial of service attack? Ciri-cirinya adalah yang pertama memaksa komputer-komputer korban untuk meriset ya atau korban itu nggak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya. Lalu menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak lagi berkomunikasi. Baru bangun tidur. Makan tuh, jadi lama. Ada bundang. Itu ada bundangnya. Pokoknya apa ya sayang? Enak adem ya? Tapi keringat tadi ini gimana sih? Nggak gini basah apa sih? Kalau jangan kita di sini kan waktu itu mas kalian nggak beras. Iya, nah, tuh deh. Kalau pun pasti pokoknya lama banget di rumah kan ya malah. Jam 4 ya. Mantap. Makasih ya, Mas.
Beli air, ada air, beli air. Enggak ini harus Ya, berikutnya adalah contoh cybercrime berikutnya. Ini adalah pelanggaran piracy. Nah, ini adalah pembajakan software, ya, pembajakan software baik itu aplikasi, lagu, film dan lain sebagainya yang tentunya dalam bentuk digital. Nah, ini bentuk digitalnya berupa bisa MP3, bisa MP4, bisa WAV, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu pelanggaran piracy software dan lagu dapat dibajak melalui download dari internet. Dan dia copy ke dalam CD-ROM yang selanjutnya diperbanyak secara ilegal dan diperjualbelikan secara ilegal. Nah, ini masuk ke dalam pelanggaran piracy. Nah, berikutnya adalah contoh yang berikutnya fraud. Nah, ini adalah merupakan kejahatan yang memanipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, biasanya pada kejahatan fraud ini itu melakukannya adalah dengan cara memanipulasi informasi keuangan. Ya, contohnya adalah situs lelang fiktif. Nah, ya. Atau sekarang tuh yang lagi marak-marak ya, yang lagi marak-marak tuh. Lalu melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Ya, ini masuk ke dalam kejahatan fraud. Selanjutnya adalah gambling. Nah, gambling ini adalah perjudian online, ya. Jadi tidak hanya yang dilakukan secara konvensional, perjudian ini bisa dilakukan secara online. Nah, ini sudah sangat marak sekali ya, dan sifatnya adalah berskala global. Berikutnya, contoh cybercrime berikutnya adalah pornografi dan pedofilia. Nah, ini tujuannya pastinya adalah merusak moral. Ya, jadi pornografi ini merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk-bentuk atau bentuk tubuh ya, bentuk tubuh tanpa busana, erotis dan kegiatan seksual lainnya. Ya, yang pastinya itu adalah tadi ya, tujuannya adalah merusak moral. Nah, dunia cyber ini selain mendatangkan kemudahan dengan mengatasi kendala ruang, kendala waktu, juga telah menghadirkan dunia pornografi melalui newsgroup, chat rooms dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini penyebarluasan material ini termasuk pornografi indecent exposure, ya. Nah, ini adalah bisa juga pelecehan seksual ini bisa dikirim melalui email, melalui website, atau melalui chat program. Nah, ini biasanya disebut sebagai cyber harassment. Yang tadi ya, yang contoh poin yang tadi di atas ya, yang saya jadikan tugas apa yang dimaksud dengan cyber harassment. Nah, ini cyber harassment bisa masuk ke dalam cyber pornografi dan bisa juga masuk ke dalam yang ini ya, kategori pornografi dan pedofilia. Berikutnya adalah data forgery. Ya, data forgery ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Nah, untuk data forgery ini, dokumen-dokumennya itu biasanya dimiliki
oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Jadi bisa dijebol melalui web database-nya itu ya. Nah, dokumen tersebut disimpan sebagai scripted document dengan menggunakan media internet. Nah, ini masuk ke dalam data forgery. Nah, isu atau istilah-istilah dalam cybercrime. Ada yang dikatakan itu probing. Nah, probing ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Berikutnya adalah phishing. Nah, ini adalah email penipuan ya yang seakan-akan berasal dari sebuah toko, bank atau perusahaan kartu kredit ya. Nah, biasanya kita bisa si korban ini akan menerima email nih. Nah, di email tersebut ini akan mengajak si korban untuk melakukan berbagai hal. Misalnya memverifikasi informasi kartu kredit, mengupdate password dan lain sebagainya gitu ya. Atau misalnya suruh klik linknya itu secara tidak sadar dengan melakukan klik linknya itu kita menyetujui dari apa yang diinginkan oleh si penipu tersebut. Itu masuk ke dalam phishing. Berikutnya adalah istilah yang berikutnya adalah cyber espionage. Ya. Nah, cyber espionage ini adalah kejahatan yang memanfaatkan internet untuk melakukan mata-mata terhadap pihak lain, ya, dengan memasukkan sistem jaringan komputer pihak sasaran. Nah, ini masuk ke dalam cyber espionage. Selanjutnya adalah offense against intellectual property. Nah, ini adalah kejahatan yang ditunjukkan terhadap haki yang dimiliki pihak lain di internet. Ya, nah ini tadi ya istilah-istilah yang terdapat dalam cybercrime. Nah, ada pasal-pasal perbuatan yang dilarang nih yang berkaitan dengan cybercrime. Pasal 27 misalnya asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan. Nah, ini ada dalam cybercrime, ya. Lalu pasal ke-28 berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Contohnya apa ya tadi ujaran kebencian gitu ya. Terus berita-berita bohong, hoax ya. Nah, itu bisa masuk atau terjerat ke dalam pasal 28. Nah, kalian tadi pasal 27 misalnya apa? Asusila yang kegiatan pornografi gitu ya. Apalagi pedofilia gitu ya. Nah, itu masuk dalam pasal 27. Pasal 29, ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Itu masuk ke dalam pasal 29. Pasal 30 ya, akses komputer pihak lain tanpa izin. Ya, jadi orang lain bisa mengakses komputer punya lain, yaitu misalnya istilahnya adalah cracking. Nah, itu masuk ke dalam pasal 30. Penyadapan, perubahan, penghilangan informasi. Nah, ini adalah pasal 31. Nah, untuk pasal 32 ini adalah yang berkaitan dengan pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Pasal 33 ini adalah virus ya yang membuat sistem tidak bekerja. Pasal 35 menjadikan seolah dokumen otentik atau phishing ini adalah perbuatan yang dilarang. Nah, ini adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan cybercrime. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Ya, sebelum kita masuk ke dalam kesimpulannya, saya ambil contoh dulu ya, yang cybercrime yang ada di Indonesia ya, hanya sedikit saja yang saya ambil, ada beberapa negara ya. Misalnya kita lihat money laundering ya, yang erat kaitannya dengan kegiatan mentransfer dana. Nah, itu masuk ke dalam contoh cybercrime yang sudah terdapat di Indonesia. Berikutnya adalah kita ambil contoh kejadian yang ada pada saat krisis di Timor Timur yang sempat terjadi peperangan antara hacker Indonesia dan Australia. Nah, serta ketika hubungan Indonesia dan Malaysia yang memanas karena masalah perbatasan.
Ya, jadi di sini dengan kejadian itu hubungan Indonesia dan Malaysia memanas ya. Nah, terus apa yang dilihat dari cybercrime-nya? Ini ada beberapa situs pemerintah Malaysia yang sempat di-deface oleh hacker Indonesia. Dan setelah itu dari Malaysia juga membalas dengan mendeface situs pemerintah daerah di Indonesia. Jadi saling balas-balas ya. Nah, itu masuk ke dalam salah satu contoh kasus cybercrime. Satu lagi yang saya ambil contoh misalnya Dani Firmansyah ya. Nah, Dani Firmansyah ini adalah konsultan teknologi informasi IT ya. PT PT Dana Reksa kalau nggak salah ya di Jakarta. Nah, dia berhasil membobol situs milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya, dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama-nama yang unik. Nah, itu adalah salah satu kejahatan cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia. Ya. Oke, jadi itu ya contohnya. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh atau kasus-kasus cybercrime yang ada di Indonesia. Nah, ini nanti yang akan menjadi tugas kalian juga ya. Oke. Berikutnya kita lihat dari yang tadi sudah kita bahas. Ya, dari yang sudah kita bahas, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa dengan maraknya cybercrime, ya, maka undang-undang ya yang berkaitan dengan cybercrime, nah ini adalah UU ITE ya, Undang-Undang ITE. Ini adalah cyber law-nya Indonesia. Ya. Kedudukannya sangat penting untuk mendukung lancarnya kegiatan para pebisnis internet. Ya, contohnya adalah melindungi akademisi, melindungi masyarakat, dan mengangkat citra Indonesia di level internasional. Nah, cakupan UU ITE ini sangat luas, ya, bahkan terlalu luas karena tadi bahwa pada cybercrime ini tidak hanya terjadi di dalam satu negara, dia sifatnya adalah global. Sehingga cakupan UU ITE-nya ini juga sangat luas. Nah, mungkin perlu peraturan nih ya di bawah UU ITE yang mengatur hal-hal yang lebih mendetail ya di berbagai segi gitu ya, misalnya mendetail di peraturan menteri, gitu ya, peraturan daerah dan lain sebagainya. Nah, sehingga setiap waktu pastinya UU ITE ini memerlukan perbaikan, masih perlu memerlukan perbaikan. Ya, ini ditingkatkan kelugasannya sehingga tidak ada pasal karet ya, yang pasal saling ulur mengulur ya, yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak produktif. Nah, makanya ini sangat penting ya untuk kalian pahami, untuk kalian ketahui informasi-informasi yang berkaitan dengan cybercrime, lalu pasal-pasal apa saja yang berkaitan dengan cybercrime. Jangan sampai ketika kalian sudah menjadi profesi kalian adalah seorang IT, kalian tidak paham bahwa apa yang kalian lakukan itu ternyata ilegal atau bahwa perbuatan kalian itu yang berkaitan dengan teknologi itu sifatnya adalah nyerempet ke hukum dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kalian ketika sudah melakukan kejahatan cyber, kalian mengatakan bahwa oh saya tidak tahu bahwa ini adalah merupakan salah satu kejahatan. Gitu. Jadi harus tahu informasi-informasi yang berkaitan dengan cybercrime dan mungkin perlu juga mencari informasi-informasi kasus-kasus yang ada di Indonesia bahkan di negara lain. Oke, baik ya, mungkin itu saja materi yang kita bahas hari ini yang berkaitan dengan cybercrime. Semoga dapat bermanfaat dan mungkin kalian bisa mencari informasi lainnya yang berkaitan dengan cybercrime. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.